Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Pak Amir doakan semoga kalian selalu dalam sehat selalu dan tentunya semangat belajar. Pada pembelajaran kali ini, Pak Amir akan memberikan materi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 tentang gaya di sekitar kita. Disimak ya anak-anak ya. Adapun alur tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya yang terjadi pada benda. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan kerugian gaya. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Nah, adik-adik, untuk memahami lebih jelas lagi terkait konsep gaya, mari kita simak tayangan berikut ini. Nah, coba adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan atau aktivitas pada gambar tersebut? Iya, betul sekali. Pada gambar tersebut terdapat satu orang dewasa dan 3 orang anak yang sedang melakukan memindahkan sebuah meja. Nah, pertanyaan Pak Amir, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka untuk memindahkan meja tersebut? Ya, yang pertama tentunya dengan mengangkat. Dengan mengangkat, tentunya ini akan memberatkan bagi mereka, terutama kepada anak-anak yang masih kecil. Nah, apa cara yang lain sehingga memudahkan dalam memindahkan meja tersebut? Nah, cara yang kedua tentunya dengan menggeser. Kita lihat pada gambar seorang dewasa sedang melakukan atau menarik meja dan ketiga anak mendorong. Nah, jadi ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, berarti kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Nah, tentunya kita bisa memahami bagaimana dari pengertian gaya. Gaya merupakan interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, dari interaksi tadi, yang tadinya sebuah benda diam, sehingga benda yang diam tersebut menjadi bergerak atau terangkat. Seperti pada tayangan pada video ini, seorang atlet mengangkat sebuah benda atau besi sehingga menjadi benda tersebut terangkat. Nah, pada gambar tadi tentunya ini berkaitan dengan gaya otot. Nah, adik-adik, apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Selanjutnya, pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berjalan, berlari, sampai dengan mengunyah makanan. Dan masih banyak contoh lainnya yang kita bisa gunakan atau pemanfaatan dari gaya otot ini. Nah, selanjutnya kita kembali pada konsep gambar awal, memindahkan sebuah benda. Nah, pada gambar ini terdapat aktivitas 2 orang sedang memindahkan sebuah kontainer. Ya, kita lihat ketika seseorang memberikan gaya dorong dan gaya tarik, terjadi gesekan kontainer dengan permukaan lantai. Hal inilah yang terjadinya gaya gesek. Jadi, gaya gesek itu muncul ketika 2 benda yang saling bersentuhan. Nah, apa saja yang mempengaruhi besar atau kecilnya gaya gesek? Yang pertama, posisi lintasan. Apakah lintasannya mendatar atau menurun? Nah, ini tentu sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya gaya gesek. Yang kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan. Nah, permukaannya apakah berbentuk kotak atau berbentuk bulat dan sebagainya. Yang ketiga, permukaan lintasan. Nah, permukaan lintasan apakah kasar, apakah licin? Tentunya ini sangat berpengaruh. Yang keempat, berat benda. Semakin berat benda, tentunya gaya gesek semakin besar, dan begitu juga sebaliknya.
Nah, adik-adik, berikut bagaimana contoh memperkecil gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemberian pelumas oli pada rantai sepeda. Yang kedua, memberikan roda pada benda. Yang ketiga, pisau pada sepatu ski es. Selanjutnya, bagaimana contoh untuk memperbesar gaya gesek? Yang pertama, pull pada sepatu bola. Ya, tentunya pull ini sangat berpengaruh terhadap atlet pemain bola. Dengan adanya pull ini, sehingga di saat atlet bola berlari tidak terjadi licin, sehingga tidak mudah terjatuh. Yang kedua, alur-alur pada ban. Nah, anak-anak, ya, ban itu dia memiliki alur-alur, tentunya memiliki fungsi. Fungsinya apa? Ini akan memperbesar gaya gesek, ya, sehingga gesekan antara ban dan aspal itu tidak terjadi slip ban, sehingga mobil tidak mudah tergelincir. Yang ketiga, rantai pada roda mobil saat musim salju. Nah, adik-adik, berikut manfaat gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu benda bergerak dapat tergelincir. Nah, kenapa sih permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar? Nah, ternyata hal ini bertujuan agar mobil tidak selip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan antar ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Kemudian yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya rem motor digunakan agar motor dapat berhenti saat sedang bergerak. Nah, gesekan membuat laju motor akan semakin lambat ketika direm. Nah, selanjutnya, membantu kegiatan sehari-hari. Ternyata gaya gesek juga memiliki kerugian. Nah, apa saja kerugian itu? Yang pertama, menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda bergerak akan terhambat gerakannya. Kemudian yang kedua, menyebabkan aus atau terkikis. Contohnya, penghapus karet yang sering terpakai akan lebih mudah habis. Kemudian ban sepeda atau mobil yang sering kita gunakan, lama-lama ia akan semakin gundul. Contoh lainnya seperti sol sepatu, jika kita gunakan maka ia akan semakin cepat menipis. Nah, anak-anak, jadi ilmu yang apa saja yang sudah kita dapat hari ini? Oke, yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda, berarti kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kasar atau licinnya permukaan. Kemudian besar atau kecilnya luas permukaan, selanjutnya berat atau ringannya suatu benda. Yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk ukurannya luas. Nah, itu adik-adik yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya nanti Pak Amir akan memberikan materi lanjutan terkait gaya. Semoga diri semua terbantu dengan materi yang Pak Amir berikan. Demikian Pak Amir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.